Pengertian pemasaran. Kewirausahaan bukan sekadar menciptakan produk dan menjualnya, tapi juga bagaimana cara memahami pasar, mengatur strategi penjualan, serta mengelola uang hasil usaha agar tetap seimbang antara pemasukan dan pengeluaran. Tanpa pemasaran, produk tidak akan bisa dikenal. Juga begitu, tanpa laporan keuangan, pengusaha tidak akan tahu arah dari perkembangan usahanya. Oleh karena itu, pemasaran dan laporan keuangan menjadi fondasi utama dalam menjalankan bisnis, baik bisnis dalam skala kecil maupun yang besar. Fungsi pemasaran. Tujuan pemasaran menarik perhatian konsumen dan meningkatkan penjualan, membangun citra merek kuat, menguasai pasar dan bersaing dengan kompetitor. Fungsi pemasaran mengidentifikasi kebutuhan dan keinginan konsumen melalui riset pasar, menentukan strategi produk dan harga yang tepat, menjadi sarana komunikasi antara produsen dan konsumen. Strategi pemasaran 4P marketing mix. 1. Produk harus memiliki kualitas, desain, dan keunikan yang sesuai kebutuhan konsumen. Produk yang baik mampu memecahkan masalah atau memenuhi keinginan pelanggan. 2. Price atau harga. Harga harus kompetitif dan sesuai dengan nilai produk. Harga terlalu tinggi bisa membuat konsumen enggan membeli, tapi harga terlalu rendah bisa merugikan usaha. 3. Place atau tempat distribusi. Lokasi penjualan atau saluran distribusi harus memudahkan konsumen untuk mendapatkan produk, misalnya lewat toko online atau marketplace. 4. Promotion. Cara mengenalkan produk, misalnya dengan media sosial, iklan, event, atau promosi yang menarik dapat memperluas jangkauan pasar. Konsep marketing mix ini adalah strategi yang digunakan untuk memastikan produk dapat diterima oleh pasar dengan baik. Promosi adalah jembatan antara produk dan konsumen. Banyak bukan hanya memperkenalkan, tetapi juga menanamkan kesan positif agar pelanggan tertarik membeli. Beberapa cara kebijakan promosi. 1. Media sosial menggunakan Instagram, TikTok, ataupun WhatsApp untuk promosi secara digital. Mengenal harga atau voucher, menarik pelanggan baru dan mempertahankan pelanggan lama. Giveaway atau endorse, bekerjasama dengan influencer agar produk lebih dikenal luas. Testimoni pelanggan, memberikan ulasan nyata untuk menambah kepercayaan calon pembeli. Promosi yang kreatif dan konsisten bisa mengubah produk biasa menjadi produk yang dicari banyak orang. Kemudian laporan keuangan. Laporan keuangan adalah catatan yang menggambarkan keuangan dalam suatu periode berjalan. Melalui laporan ini, wirausaha dapat mengetahui apakah bisnis yang dijalankan mengalami keuntungan atau kerugian. Laporan keuangan juga membantu dalam pengambilan keputusan penting dan menggunakan menentukan harga jual, memperkirakan modal atau mengatur strategi bisnis. Tanpa laporan keuangan, usaha berjalan tanpa arah karena tidak ada data yang menunjukkan posisi sebenarnya dari bisnis yang diterima. Jenis dan laporan keuangan dan jenis laporan keuangan. Laporan keuangan bisnis menunjukkan jumlah pendapatan pembelian, hasil akhir, rata atau rugi, neraca, menentukan posisi aset, buka kewajiban, dan modal investasi tertentu. Laporan harus pas mencatat aliran uang masuk dan keluar dari usaha. Laporan perubahan modal menjelaskan perubahan jumlah modal selama bayar berjalan. Dua laporan keuangan menilai kinerja dan kondisi keuangan usaha, menjadi dasar untuk menentukan strategi dan bisnis, menarik kepercayaan investor, mitra, dan kedua menunjukkan transparansi dan tanggung jawab pemegang. Tujuan pemasaran dan keuangan. Kita saling mengkait erat, pemasaran yang efektif dan meningkatkan penjualan dan menghasilkan pendapatan yang baik. Keuangan yang tertata memungkinkan pengusaha menghasilkan barang promosi, produksi, dan pengembangan usaha. Bila keuangan buruk, promosi terbatas dan kualitas produk bisa menurun. Sebaliknya, bila pemasaran lemah, tidak ada pemasukan untuk menjaga hasil arisan. Maka keseimbangan antara strategi pemasaran dan pengelolaan keuangan menjadi tanda
Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Saya akan menjawab pertanyaan dari Indonesia. Kenapa itu penting? Ada banyak faktor, terutama salah satunya itu bisa jadi penentu apakah investor mau investasi di bidang tersebut. Karena kalau laporan keuangannya jelek, tidak lengkap, pasti investor minatnya tidak, mungkin tidak akan menginvest di situ. Kemudian dengan laporan keuangan yang baik ini bisa jadi kayak misalnya kayak menentukan arah bisnisnya. Apakah perlu ada inovasi baru supaya pemasukannya lebih banyak, atau justru ada perlu yang diperbaiki supaya jadi bisa jadi penentu arah usahanya akan diapakan. Apakah ada pertanyaan lain? Ya. Silakan. Apa peran branding atau promosi dalam meningkatkan nilai jual suatu produk? Katakan contohnya. Baik, saya akan jawab pertanyaan dari Adit. Jadi apa fungsi dari branding? Pastinya untuk memperkenalkan produk itu kepada konsumen, calon konsumen. Dan itu bisa dilakukan karena sekarang era digital banyak yang kolaborasi ya dengan influencer. Misalnya collab, kemudian influencer disuruh untuk membuat suatu video untuk mempromosikan suatu produk atau jasa dari usaha. Kemudian banyak juga sekarang yang brosur-brosur yang disebarkan baik door to door atau ke instansi-instansi. Baik, sekian presentasi dari mampu kami. Bila mana ada yang kurang, mohon maaf. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.